Aduh, ini takut ada dosen yang lihat. Berbagi itu indah. Nggak tahu sih, bingung. Ini kayak lo Realistis aja. Buat teman-teman itu Zen, semangat belajar walaupun kalian tahu kalian nggak bakal lolos ujian. Itu aja. ini pertanyaannya kayak nggak mutu gitu ya. Ya udah jelas-jelas online sih. Nama Adam Adi Prayogo dari Prodi S1 Teknik Industri. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Maulana Alfatoni dari S1 Teknik Informatika. Oke, perkenalkan nama aku Septianini Putri, aku dari S1 Teknik Informatika. Halo guys, nama aku Anissa dari Prodi S1 Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Markus Situmorang dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 21. Perkenalkan, nama aku Latifah, aku dari IF dan aku biasanya dipanggil Ipeh. Halo, kenalin, aku Anjeli Cistia, aku dari Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Angkatan 2021. Oke teman-teman, perkenalkan nama aku Andi Dunata dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2020. Oke, kenalin, nama aku Amalia Suciati, bisa dipanggil Cia, aku dari Prodi S1 Teknik Informatika. Ujian tuh ya kayak mungkin kayak lebih ini aja sih, lebih pembelajaran ulang terus dikasih soal. Nggak tahu sih, bingung. Pasti jawab soal. Kayak istilahnya dosen tuh mengetes selama kita berkuliah itu apa sih yang kita dapatkan gitu. Ujian di IT Telkom Purwokerto itu adalah biasanya itu ujiannya di akhir semester, dan itu ada 2 kalau nggak salah. Sebelum UAS itu ada UTS, dan di UAS itu biasanya itu kayak aku nih informatika itu biasanya dikasih tugas besar gitu. Menurutku ujian itu yang aku tahu ya, ujian ya kita diuji tuh, dikasih soal terus kita suruh jawab. Ujian itu ya kayak suatu ini loh, kayak buat nentuin kemampuan lo itu udah sampai mana gitu loh. Yang aku tahu tentang ujian itu suatu tes ya, dimana kita disuruh mikir di situ, lalu kalau misalkan kita bisa jawab dan benar berarti kita lulus ujian itu, lulus tes tersebut. Itu ujian yang aku tahu. Ujian tuh kalau menurut aku sih lebih ke suatu cara buat menguji mahasiswa ya terkait kemampuan dia di mata kuliah tersebut gitu. Kadang enak, kadang nggak, tergantung yang jaga sih sebenarnya. Kalau dapet yang enak ya bisa, kalau enggak ya udah diam aja. Kalau nggak dapet jawaban tulis soal. Oke sih, ujian di ITTP menurutku baik-baik aja sih, standar. Agak sulit ya, sama kayak SMA, nggak ada bedanya rasanya kuliah dengan SMA, kecuali ada sebagian mata kuliah yang harus kita project dan tugas besar. Aku lebih prefer ke situ daripada kita harus ke SMA lagi. Ujian di IT Telkom Purwokerto menurutku agak unik, berbeda dari kampus lain ya, karena aku ada beberapa temen yang di kampus lain itu mereka ujiannya kayak ujian biasa, cuma ngerjain soal tugas biasa gitu. Tapi kalau di IT Telkom Purwokerto tadi yang saya tahu itu ada 3 tipe ujian kalau nggak salah itu. Yang pertama ada ujian seperti biasa, ujian tulis gitu. Terus ada ujian yang kayak ujian wawancara, ujian lisan. Terus yang ketiga itu yang tadi yang saya yang jelaskan sebelumnya itu kayak ujian yang berbasis tugas besar gitu. Jadi nanti kita dikasih project gitu sih. Nggak semuanya dalam bentuk soal ya, misalnya bisa dapat tugas besar atau apa gitu. Ujian di IT Telkom cukup ini sih ya, kayak beda. Aku kan kemarin dari SMA tuh. Nah, terus di sini ujiannya itu ada 3. Itu ada ujian tertulis, terus ujian lisan, sama ujian itu bikin tugas besar. Jadi kayak bikin project gitu loh. Cukup menarik sih, apalagi sistem ujian dengan online ya, itu sangat menarik karena mahasiswanya pasti sangat jujur-jujur kalau online. Itu yang saya suka dari ujian online di TTP. Sangat menyenangkan lah intinya. Kalau ujian di Telkom ya, kalau di prodi aku mungkin bisa tergolong mudah karena aku baru semester 3. Tapi karena di semester 3 ini kan kebanyakan lebih ke tugas besar, jadi lebih banyak ke presentasi dan mungkin itu cukup bagus ya buat melatih public speakingnya mahasiswa gitu. Terus juga pas masa-masa online itu menurutku tergolong cukup mudah karena banyak banyak celah buat nyontek gitu. Jadi lebih ke banyak yang dapat nilai bagus aja sih. Ya nggak? Ya nggak? Oh jelas online dong. Nyonteknya lebih gampang. Apa sih yang perlu ditanyakan? Online lah, jelas. Oh jelas online dong. Jelas online. Kenapa online ya? Biar bisa kerja sama teman, itu aja sih. Ini pertanyaannya kayak nggak mutu gitu ya. Ya udah jelas-jelas online sih. Ngapain kalau offline kalau bisa online?
Oh ya itu dia terlalu realistis dengan dunia yang fana ini. Karena online kita tuh kalau online tuh benar-benar belajar gitu loh, karena bisa mikir gitu loh kalau online. Kalau offline tuh banyak yang contek-contekan, banyak yang nggak belajar gitu. Kalau online kan kita bisa fokus gitu sih. Maksudnya tuh kebalikannya. Kalau aku jujur offline ya, karena kalau misal ujian online ya kayak yang tadi aku bilang sih, lebih banyak celah buat menyontek dan iya kalau online kan lebih banyak celah buat mencontek kan. Nah kalau offline kan kita benar-benar diuji nih. Jadi sebenarnya kemampuan kita seberapa gitu. Jadi bisa tahu kemampuan kita seberapa gitu. Sebenarnya sih jarang belajar sih ya. Lebih ke ya udahlah, terima apa adanya, yang penting ujian kelar, ya udah selesai. Sebenarnya hari-hari dan jauh-jauh hari pun gak ada bedanya ya, pasti gak ada belajar gitu. Palingan ya ingat-ingat gitu waktu malam, waktu sebelum hari hanya diingat-ingat lagi, oh ini kayak gitu. Di situ mau ujian, di situ belajar. Karena kalau udah jauh-jauh hari pasti lupa nih apa yang mau dipelajari, apa yang udah dipelajari pasti lupa gitu. Saya bukan tipe keduanya. Saya tidak pernah belajar kalau ujian. Iya dong. Realistis aja. Aku belajarnya H-1 biasanya. Iya, bener? H-1 jam. Seringnya tuh SKS atau sistem kebut semalam. Jadi besoknya ujian, malamnya baru belajar. Tapi aku SKS itu kalau misalnya aku udah paham materinya gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya lagi kuliah, ya kuliah belajar itu diperhatiin bener-bener itu dosennya ngajarnya gimana, terus kayak sambil dicatat-catat gitu. Nah jadi lo itu udah paham tentang materinya, lo udah sedikit menguasai. Jadi kalau misalnya waktu mau ujian, lo itu kayak cuma tinggal ngebaca-baca ulang gitu malamnya. Itu namanya sistem kebut semalam gitu. Terus jadinya besoknya udah tinggal ngerjain aja. Tergantung sih, biasanya sih belajarnya itu pas lagi ujian. Nah, ujian adalah waktu yang tepat untuk belajar itu sih. Bukan di hari hasil, lebih ke SKS ya, sistem SKS, sistem kebut semalam. Tapi sebelum itu juga pasti aku bakal nyiapin poin-poin apa aja yang bakal aku belajari di makul itu. Jadi bisa ada gambaran dulu sebelum belajar H-1 ujian gitu. Presentasi itu tergantung jaga ya. Kalau misalkan penjaganya susah, ya 30% nyontek. Kalau enak ya seluruhnya nyontek sih. Ya bener sih. Enggak salah. Handal dalam mencontek. Iya. Kehandalan itu. 20% saya gak nyontek, sisanya nyontek. Kebanyakan nyontek ya. Iya, itulah. Aduh. Kalau ini ujiannya yang mengharuskan kita kayak anak SMA yang ngerjain soal dan ngejawab soal, itu presentasinya pasti tinggi gitu ya. Ya, up 50 lah. Oke, karena biasanya tuh di TT dosennya tuh ada yang ngasih kisi-kisi kan. Jadi presentasi nyonteknya itu lebih sedikit, ya mungkin sekitar 50%. 99,8%. Bukan. Soalnya gini, kan tadi kan ku bilang kan ujian di TTP itu ada 3 tuh. Saya biasanya itu ujian yang ini ya, yang tubes. Misalnya nih ada 8 mata kuliah itu biasanya 6 itu ada tubes, jadi tinggal 2 doang. Itu pun yang 2-nya biasanya ujian online gitu, makanya bisa kerja sama temen gitu sih. Misalnya yang mata kuliahnya yang susah banget, benar-benar susah, aku nggak ngerti dari awal sampai akhir, itu presentasi nyonteknya 90% sih. Aku kalau nyontek itu, aduh ini takut ada dosen yang lihat. Takut ada dosen yang nonton. Mohon maaf ya Bu kalau misalnya saya curang. Aku tuh biasanya nyiapin contekan. Nggak cuma kamu kayak curang. Aku juga. Aku tuh nyiapin contekan. Jadi aku nggak bergantung sama temen. Kalau misalnya bergantung sama temen kan kayak apa ya? Nggak mau kasih ya. Nggak, kurang gitu lah. Terus kemungkinan ketahuan sama pengawasnya itu besar. Jadi aku lebih baik menyiapkan contekan sendiri daripada nyontek ke temen. Kan itu mungkin dosanya lebih ringan ya, insya Allah. Persentase ya, 0% sih kayaknya. Iya. Real anak pintar. Biasanya paling aku sih yang bagi-bagi jawaban gitu ke teman-teman gitu. Bahasa Inggris ke Adi. Iya, padahal aku udah bahasa Inggris udah alfa ya 5 kali nggak ikut UAS. Mampus nggak tuh? Tulis ulang tuh soalnya. Terus kalau enggak jawab aja. Saya nggak bisa soal ini Bu gitu.
Terus kalau Bu kalau Bapak gitu. Tapi pernah sih gitu dapat nilai 15. Tulis aja, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Mending skip sih daripada lama ngerjain soal yang emang udah kita tahu nggak bisa, ya mending skip aja, cari soal yang kita bisa gitu. Kalau ada waktu baru kita coba tuh mecah-mecahin gitu. Kalau nggak tahu sama sekali ya udah bener-bener skip, dan paling nulis setahu kita aja, iya dikosongin atau nulis tahu kita gitu. Maaf Bu, nggak bisa kejawab. Aduh, yang nggak tahu. Lebih merangkai kata sih. Jadi yang kalau nggak tahu tuh kita mendadak jadi seorang penulis merangkai kata seindah mungkin gitu kan, kayak menulis cerita gitu. Oke, kalau nggak ngerti sama sekali ya, biasanya aku sih ada yang nyantel walaupun itu satu kalimat doang. Jadi aku nggak mungkin ngosongin itu supaya bisa dapet poin walaupun poinnya cuma satu. Pasti aku isi dengan yang aku tahu walaupun satu kata doang. Kalau aku biasanya itu tulis soalnya doang gitu. Karena apa ya? Aku pernah waktu semester 2 dulu itu ujian kalkulus itu aku cuman tulis soalnya doang, dan beruntungnya dosennya baik, bisa dikasih remedial gitu sih. Kalau gue ya, kalau misalnya nggak bisa sama sekali, soalnya aku tulis ulang. Terus kalau misalnya hitung-hitungan nih, ya paling cuma biasanya kan kalau hitung-hitungan ditulis dulu kayak diketahui, ditanya, dijawab gitu kan. Nah, tulis itunya aja, terus tulis rumus apa yang sekiranya inget gitu loh. Yaudah tulis seadanya aja, nggak tahu itu benar atau salah. Tapi kalau misalnya yang kayak soal bukan hitung-hitungan, itu soalnya aku tulis ulang, bener-bener aku tulis ulang, terus kayak mendadak menjadi pengarang. Itu justru kalau nggak bisa ngejawab, soalnya susah, itu malah jadi nguras pikiran, ya nggak sih? Kalau misalkan ada soal yang susah, yang aku nggak tahu jawabannya, aku tulis ngasal sih biasanya. Karena soal nggak jelas dijawab oleh jawaban yang nggak jelas juga. Gitu. Soalnya nggak jelas? Gitu aja. Bisa sih. No comment sih itu. Temen yang nggak bisa dimintain contekan. Ya mungkin kita minta tapi di bawahnya kasih aja tanda kutip. Orang pelit kuburannya sempit, gitu aja. Jangan banyak ribet lah, kalau nggak bisa aja. Nggak salah iya, ntar salah semua. Misalnya kayak lagi ujian. Jawabin dong, bagi-bagi. Tapi bilangnya, nanti belum. Ternyata udah ngumpulin duluan. Oh, Anda seperti saya. Temen yang pelit minta contekan, biasanya nih tipe-tipe orang pelit dimintai contekan tuh pura-pura nggak denger, itu pasti. Ya kalau pelit ya mungkin antara dia, aduh nih nilaiku nih gitu, nggak boleh bagi-bagi. Ya tanggapannya ya hak dia sih karena jawabannya dia. Jadi ya udah mintanya sama yang suka berbagi aja guys. Berbagi itu indah. Apalagi berbagi contekan. Oke, dari aku sendiri ya agak menyebalkan sih temen kayak gitu, karena ya kita kan sebagai mahasiswa saling membantu kan, nggak cuma individual gitu loh. Jadi semakin kamu nggak bisa dicontekin, maka semakin kamu nggak punya temen. Ya biasa aja sih, karena emang dari awal tuh udah nggak ketergantungan sama jawaban teman gitu. Jawaban Google kan banyak. Nih kayak buat lo yang aku punya temen tapi ternyata lo fake. Asli, misalnya pernah ya aku kayak minta tugas gitu kan, udah mau mepet deadline nih, terus dikasihnya benar-benar mepet deadline. Kalau sejam sebelumnya ya nggak apa-apa ya, tapi ini tuh kayak 15 menit sebelumnya, dan itu soalnya tuh kayak tulis gitu atau coding kan, kayak sabar gitu ya. At least kalau misalnya nggak mau dicontekin atau nggak mau ngasih, ngomong bilang kayak aku belum selesai atau aku gimana gitu. Jangan kayak nggak mau ngasih tapi mepet deadline, kayak percuma. Kayak ya sukses deh buat lo Kayak gitu ya. Oh, aduh, bingung nih jawabnya nih. Kalau orang yang susah buat diminta contekan, sebenarnya boleh-boleh aja sih, sah-sah aja, karena mereka kan pasti berusaha ya buat ngedapetin jawaban itu dengan ya banyak apa sih namanya, banyak perjuangan dia buat ngedapetin soal itu. Tapi menurutku kalau misal di masa-masa kayak gini, mending kita ngajarin dan gak ngasih contekan. Kalau misal emang gak mau ngasih tahu ya, mending ngajarin aja sih biar teman-temannya tuh pada ngerti. Jadi nggak cuma nyontek doang gitu. Kata-kata bijak ya buat ujian. Datang, kerjakan, lupakan. Ya udah, pulang healing dah, biar enak. Ujian itu tidak harus selalu mengetes logika atau pemikiran orang, tapi kadang bisa mengetes kayak istilahnya apa sih yang dilakukan atau
ditangkap selama ini. Nggak harus berupa penalaran, istilahnya kita nulis soal atau apa, tapi bisa tes kemampuan lo selama ini tuh bagaimana praktiknya dalam pelajaran itu, kayak gitu. Kata-kata bijak apa ya, ini sih kalau mau nilai bagus ya belajar tapi jangan sampai stres. Kalau belajar ditekuni supaya mencapai hasil yang kalian inginkan gitu. Nggak bisa berkata-kata bijak sih, coba ya kalau udah ujian ya udah gitu aja, nggak usah diinget-inget lagi. Kan biasanya tuh mahasiswa zaman sekarang emang suka kan kalau misalnya habis ujian malah bahas soalnya lagi, kan itu tambah pusing ya, mendingan nggak usah. Kalau kata-kata bijak sih nggak ada ya, karena kelakuan saya bukan seperti orang bijak. Palingan kalau mau ujian, dah tahu mau ujian ya jangan lupa belajar, terus perbanyak relasi Anda, karena kalau mau ujian teman itu perlu. Itu aja sih. Tentang ujian, jangan bikin ujian itu beban buat lo, tapi pakai kesempatan ujian itu buat mengatur atau apa ya bahasanya, kayak buat tahu kemampuan lo itu udah sampai mana gitu loh. Jadi ujian itu jangan dibikin beban, tapi enjoy aja gitu loh. Kalau kata bijak nggak ada, pesan-pesan aja kali ya, pesan-pesan aja. Tapi buat teman-teman itu Tepizen, semangat belajar walaupun kalian tahu kalian nggak bakal lolos ujian. Itu aja. Kata-kata bijak ya sebenarnya nggak ada sih, karena aku bukan tipe orang yang suka kata-kata bijak atau motivasi kayak gitu, karena apa ya, ya namanya ya orang kan beda-beda ya, nggak ada deh. Ujian misal belajar, kerjain, makan atau apa. Oh ya gitu, belajar, kerjain, coba kerjain. Kalau misalnya emang nggak bisa udah tinggalin aja, terus lupakan deh, tinggal tunggu nilai.